Sangat ngenes sekali, anak-anak yang kecil sudah mau dimurtadkan. Dan hal ini terjadi di Cianjur. Baru aja beberapa hari yang lalu saya meluruskan berita hoax mengenai 558 orang mu'alaf di Piala Dunia Qatar. Nah, sekarang muncul lagi informasi hoax yang disebarkan oleh salah satu polemikus muslim ya yang botol bindungu, namanya adalah Yusuf PI. Ini orangnya. Memang kalau kita perhatikan, wajahnya terlihat memang wajah-wajah dungu pecinta informasi hoax ya. Dari sekian banyaknya polemikus muslim yang saya luruskan hoaxnya di channel saya, akhirnya saya harus nambah lagi nih daftar polemikus muslim pecinta hoax yang perlu kita luruskan agar mereka-mereka ini tidak menyebarkan ketololan di kalangan publik. Ya, meskipun banyak di antara polemikus-polemikus muslim ini yang suka menyebarkan berita-berita hoax, tapi tidak mengapa, satu kali mereka menyebarkan berita hoax, maka 100 kali kita akan luruskan. Dan kalau 100 kali mereka menyebarkan berita hoax, maka 1000 kali kita akan meluruskannya. Jadi di channelnya, dia mengupload konten dengan judul "Kecil-kecil mau dimurtadkan, ngenes terjadi di Cianjur". Ya, ngenes. Itulah judul yang saya angkat kali ini. Sangat ngenes sekali, anak-anak yang kecil sudah mau dimurtadkan. Dan hal ini terjadi di Cianjur. Bagaimana kita mau percaya dengan bantuan yang berlogokan lambang gereja gitu ya? Sedangkan kita melihat pada faktanya ada pemurtatan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan anak-anak seperti ini dia berbicara jujur. Dia menjelaskan bagaimana teknik pemurtatan terhadap anak-anak. Nah, video ini saya harap ditonton sampai selesai agar kita tahu dan dapat menjaga anak-anak kita dari pemurtatan. Sekarang mari kita mulai videonya. Jadi di dalam video ini, narasi yang dia buat adalah dia mengatakan bahwa sangat ngenes sekali anak kecil sudah mau dimurtadkan. Kejadiannya terjadi di Cianjur. Lalu Yusuf P. ini juga dia menyinggung tentang bantuan yang ada logo gerejanya yang viral beberapa hari yang lalu. Dan dia tidak percaya dengan bantuan itu karena dia curiga ada maksud terselubung untuk memurtadkan anak-anak di bawah umur. Bahkan dia memberikan himbauan kepada followersnya, kepada viewersnya, supaya mereka menjaga anak-anak mereka dari aksi-aksi permurtatan seperti ini. Jadi terganggu. Apa namanya tadi kan diajakin ini ya, terus Natal. diajakin Natal ya. Terus gimana terus? Habis itu di sana nyanyi haleluya gitu. Nyanyi yang haleluya, haleluya kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya diem aja. Udah nyanyi kayak gitu di layarnya ada tulisan Yesus terangilah hidup kami gitu. Terangilah jalan kami. Masukkanlah kami ke dalam surgamu. Yesus lindungilah kami dari kejahatan atau iblis-iblis. Terus ada Bapak Allah gitu. Tuhan Bapak ya? Iya, kayak gitu. Itu saya diem aja. Habis kayak begitu, datang anak-anak saya gitulah, cewek, pada pakai gaun putih, bawa lilin. Di ruangan itu dimatiin semuanya, lampunya. Yang dinyalain cuma lilin-lilin itu doang. Pertamanya lilin kedamaian, itu lilin itu. Udah lilin-lilin itu, udah berdoa yang Yesus itu pulang kasih makanan daging, kue. Habis itu dikasih kayak kado gitulah. Kalau yang dagingnya itu saya nanyain daging apaan, katanya itu daging ayam. Saya kan nggak percaya, kan itu gereja, saya buang aja dagingnya. Kuenya saya makan, saya berdoa dulu baru saya makan. Pas pulangnya, pas besoknya lagi ngeles, diajak ditanya, Derek pengen sekolah minggu nggak, kayak gitu. Kata saya, sekolah minggu apaan? Sekolah minggu ya kayak
kayak apa ya, kayak baca-baca Alkitab gitu. Baca Alkitab, saya baca Al-Quran, saya ngaji, kata saya. Emang ngaji dapat apaan? Nggak dapat apa-apaan, kata saya. Baru sekolah minggu aja dapat hadiah, enak kayak begitu. Banyak teman-teman rame, ntar dapat hadiah, dapat kado gitu. Itu kata saya nggak mau lah. Teman saya malah pengen ikut, namanya Cinta, cewek. Teman saya malah pengen ikut, kata saya nggak usah, nanti lu diomelin mama lu. Oh, Cinta itu blok saya juga ya? Blok B. Blok B juga ya? Iya. Kalau sekarang gimana Cinta itu? Cinta udah nggak ikut lagi. Pas Terusin aja. pas sudah saya ituin baru Cinta nggak ikut. Pas berdoanya teman-teman saya yang Islam, saya bingung, yang teman kan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Teman-teman saya yang Islam yang dari blok B malah ngikut berdoanya kayak begini juga, berdoanya kayak begini. Kata saya, lu pada ngapain kayak begitu, lu kan Islam. Udah sih nggak apa-apa, gua ini. Itu siapa itu? Cinta sama cewek-ceweknya, Ica, Aipa. Baru kata saya, ntar dosa lu, kata saya, ntar terdosa lu, kata gua. Udah sih biarin, orang dapat dosa gua ini bukan lu, katanya kayak begitu. Baru pas udah pulang, saya bilang ke mama saya, "Ma, udahlah, nggak mau sabtu ceria lagi lah," kata mama saya. "Emang kenapa? Di sana diajarinnya tentang Yesus. Kata saya nggak mau kalau yang tentang Yesus. Pas saya sholat kan ada Ustadz Midun juga lagi ngejelasin tentang sabtu ceria. Sholat di sini? Enggak, pas masjid ini belum jadi. Oh, tenda. Musola, pas di musola. Musola mana? Musola blok B. Oh, blok B ya. Iya. Kata Ustadz Midun itu, ini siapa yang pernah ikut sabtu ceria, siapa? Saya angkat tangan, kamu masih ikut sabtu ceria? Saya masih. Habis itu katanya, jangan ikut sabtu ceria itu biar kita masuk Kristen, nanti di pelan-pelan kita jadi terpengaruh gitu lah. Terpengaruh karena duitnya apa, kado, duit apa segala hadiah. Baru saya ngomong sama saya, "Ma, udah nggak usah ngeles lagi lah di situ lah. Mending ketahuan bego," kata saya. "Mending ketahuan bego daripada belajar Yesus." Kata mama saya, "Kamu ngomong apa sih? Orang tinggal ngeles aja apa susahnya, antar jemput udah, makan udah." "Iya, masalahnya belajar tentang Yesus." Emang Yesus apaan?" Kata mama saya. Kata saya, bimbelnya setiap berdoa Yesus apa segala, terus nyanyi haleluya. Pas itu pernah saya diajarin lagu Mandarin. Lagu Mandarin itu artinya kayak, "Bapa Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Terus lindungilah kami dari kejahatan. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami." Pakai bahasa Mandarin tapi? Iya, tapi artinya tulis kan? Ada artinya juga ya? Saya tulis. Lah, kok nyambungnya ke Yesus? Kirain saya cuma nyanyi-nyanyi, sekedar nyanyi kayak belajar bahasa Mandarin lah, kirain saya. Ketaunya artinya kayak begitu. Mama saya kan setiap saya pulang les ditanyain terus, "Belajar apa?" "Ma, tadi belajar Mandarin, belajar lagu apa, lagu Mandarin." Nah, teman saya juga nopal, kan saya kan di rumah nopal, mama saya juga di rumah nopal pas pulang les. Nah, ditanya sama mama saya, tadi pas pulang, pas di lesan belajar apa aja. Saya bilang belajar Mandarin sama ini, matematika. Belajar Mandarinnya masa lagu-lagunya nggak jelas, Ma. Baru nopal juga nopal juga ngomong, nopal yang nyanyi Mandarinnya. Baru kata saya, artinya masa yang Yesus, selamatkanlah kami, masukkanlah ke dalam surgamu, Bapa Allah, kayak begitu. Terus itu kata mamanya Nopal kan Islam, mamanya Nopal. Kalau mama Nopal, itu lesson apa sih? Mending nggak usah lah, besok Nopal nggak usah ikut ngeles. Nah di situ saya udah nggak dibolehin ngeles lagi sama mama saya. Semenjak udah tahu kalau saya diajarin lagu-lagu kayak begitu dan diajarin bimbel kayak gitu, udah nggak boleh les lagi. Udah saya nggak ngeles lagi. Sekarang udah ikut. Jadi dia itu bukan cuma ini yang ngajak sekolah mingguan, ngapain gitu, ngaji nggak dapat apa-apa gitu. Ngomongnya ngaji emang ngaji dapat apa? Kalau ngaji tuh dapat apa gitu. Hadiah apa? Enggak, kata saya nggak dapat apa-apa. Mendingan sekolah minggu gitu, rame enak. Dia jadi sampai segitunya ya. Jadi bukan cuma ngajak tapi dia itu malah, jadi dia ngasih sesuatu itu pengen dia itu supaya ini menarik. Ya, begitulah ikhwani akhwati semuanya. Sangat ngenes sekali ya. Kecil-kecil seperti itu sudah mau dimurtadkan. Hal ini terjadi di Cianjur. Makanya ketika ada bantuan gitu yang dikirim ke Cianjur dengan logo gereja, publik itu sudah tidak percaya lagi gitu. Kehilangan kepercayaan publik atas kekristenan
itu didasari atas kelakuan Kristennya sendiri. Coba kita lihat dari contoh yang di samping. Banyak anak-anak yang mau dimurtadkan dengan beberapa teknik gitu, yang seperti dijabarkan anak-anak ini. Nah, kita tahu anak seperti ini tidaklah mungkin mereka berdusta. Tetapi video ini tayangannya untuk kita lebih hati-hati gitu dalam mendidik anak kecil, anak-anak kita. Agar apa? Kita tumbuhkan iman yang kuat terhadap mereka, agar mereka istiqomah di dalam agama Islam. Ya, seperti itulah apa adanya tentang video itu. Saya rasa anak ini juga tidak berdusta. Tidak mungkinlah anak sekecil itu juga dia berbohong. Kan seperti itu. Nah, jadi hikmah yang dapat kita ambil dari video ini, kita jaga anak-anak kita dari pemurtatan. Di dalam video ini ada seorang anak kecil muslim yang memberikan kesaksian kalau dia diajakin untuk ikut dalam perayaan Natal. Bahkan menurut pengakuannya, dia diajarin tentang Yesus, lalu juga diberikan hadiah, dan ada juga beberapa temannya yang ikut serta merayakan Natal bersama-sama dengan dia dari kalangan non-muslim. Nah, kesaksian ini tentu tidak nyambung dengan situasi yang ada di Cianjur saat ini. Karena kita tahu kejadian bencana di Cianjur terjadi di bulan November dan belum dalam momen Natal ya. Bahkan sampai saat ini pun ya, walaupun kita sudah masuk di bulan Desember, awal bulan, tetapi saya tidak ada mendapatkan informasi bahwa ada perayaan-perayaan Natal yang dilakukan di tenda-tenda pengungsi korban bencana alam yang terjadi di Cianjur pada saat ini. Karena mereka masih sibuk untuk mengurus diri mereka masing-masing dengan keadaan yang terjadi saat ini, teman-teman. Jadi patut kita pertanyakan, kenapa anak muslim ini bisa memberikan kesaksian seperti itu, padahal ini belum dalam momen Natal. Dan akhirnya setelah saya cari tahu, ya video anak muslim tersebut, ternyata itu tidak ada kaitannya dengan situasi yang sedang terjadi di Cianjur sekarang. Karena video tersebut adalah video lama yang sudah ada dari 3 tahun lalu yang diupload oleh channel YouTube atas nama Duo TV Hiking. Dan kemudian video tersebut pun pernah direaction oleh channel YouTube yang lain atas nama Dodi Sefriadi sekitar 9 bulan yang lalu. Jadi jelas bahwa video ini merupakan video lama yang tidak ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi di Cianjur, tetapi sayangnya karena ketololan seorang Yusuf PI, ya dia mengangkat kembali video ini dan membuat narasi provokasi dan hoax seolah-olah kejadian ini terjadi di Cianjur. Jadi beginilah ya teman-teman, kualitas manusia yang dikasih otak sama Tuhan tapi tidak digunakan dengan baik. Karena pikirannya sudah tertutup dengan pikiran yang sempit dan kedunguan yang sangat akut. Padahal zaman sekarang ini adalah zaman yang sudah canggih ya. Kita bisa cek dan recheck segala sesuatunya dengan bekal smartphone dan juga kuota. Tapi anehnya, Yusuf P. ini, kenapa dia tidak melakukan riset terlebih dahulu terhadap video tersebut? Apakah benar bahwa video itu adalah kejadian yang terjadi di Cianjur atau bukan? Tapi dia tidak melakukan hal itu dan lebih memilih membuat konten tentang video itu dan membuat narasi seolah-olah kejadian itu terjadi di Cianjur. Bahkan dia menyinggung-nyinggung tentang bantuan atas nama label gereja. Saya kasihan melihat kamu ya, Yusuf P. Padahal follower kamu lumayan banyak ya. Tetapi kamu dengan percaya dirinya menunjukkan ketololan kamu di hadapan publik. Sehingga akhirnya follower kamu pun ikut termakan dengan narasi hoaxmu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mayoritas akhirnya gara-gara melihat videomu ini, mereka jadi berprasangka buruk terhadap bantuan-bantuan yang diberikan di Cianjur, khususnya yang dari kalangan non-muslim. Lagi pula, kalau kamu mau bicara tentang pemurtatan terhadap anak-anak di bawah umur, harusnya kamu malu karena yang jelas-jelas melakukan pemurtatan terhadap anak-anak di bawah umur, ya, dari iman mereka yang semula, itu justru sebenarnya datang dari golongan kalian. Kalau kamu tidak percaya, lihat aja di channelnya Anaba TV, yaitu channelnya Ustadz Bernard Nababan ya. Banyak kontennya yang memurtadkan anak-anak di bawah umur di NTT untuk masuk Islam.
Tapi anehnya kamu malah menuduh orang-orang Kristen yang gencar melakukan pemurtatan terhadap anak-anak di bawah umur. Ini jelas-jelas merupakan framing yang sangat bodoh dan tolol. Karena kami di dalam agama Kristen, ya, kami tidak pernah memaksakan siapapun untuk murtad masuk ke agama Kristen. Apalagi anak-anak di bawah umur yang mana mereka belum mengerti apa-apa, ya, belum akil balik, ya. Jadi tidak ada, ya, kalau kami memurtadkan anak-anak di bawah umur seperti prasangka kamu itu, seperti apa yang telah kamu nyatakan di dalam konten kamu ini. Dari kejadian ini kita belajar ya teman-teman, ternyata memang beginilah kualitas para polemikus muslim di dunia YouTube ini. Jadi cara apapun mereka pakai untuk menyebarkan provokasi dan berita hoax demi menyerang kekristenan. Dan dari kejadian ini kemungkinan ada dua hal yang menjadi dasar Yusuf PI untuk melakukan framing seperti itu. Yang pertama, kemungkinan dia sengaja menyebarkan berita hoax untuk membangun narasi agar pengikutnya ini semakin benci dengan kekristenan. Lalu yang kedua, dia sebenarnya tahu bahwa itu adalah hoax, tapi dia tetap jadikan konten untuk meraup AdSense supaya dapat keuntungan dari YouTube. Jadi apapun motivasimu, Yusuf PI, ya meskipun saat ini mungkin kamu lolos dari hukuman dunia atau mungkin dari peraturan pemerintah yang mana sebenarnya pelaku penyebaran berita hoax itu bisa terkena pidana, ya. Tapi oke lah, suatu saat nanti kamu sendiri akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu itu. Apalagi di dalam kontenmu ini kamu sudah membuat fitnah terhadap bantuan-bantuan yang telah diberikan ke Cianjur. Jadi intinya, satu kali kalian sebarkan berita hoax, maka saya akan luruskan 100 kali. 100 kali kalian sebarkan berita hoax, maka saya akan luruskan sebanyak 1000 kali. Ya, jadi para YouTuber Kristen harus terus menjadi garam dan terang terhadap semua permainan-permainan licik polemikus muslim ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.